Adapun madhab yang kedua, bil imalah al-awwal wathani. Apa maknanya kalimat an-nahar al-awwal? Bil imalah al-kubro. Wathani kalimat tajalla bil imalah al-kubro. Maka ini madhab dari Imam Al-Kisai Al-Kufi. Dari periwayatan Ad-Duri Anil Kisai. Maka dibaca al-imalah al-kubra fil awal wa thani. Apa fil awal? An-nahar. Apa fil thani? Tajalla. Maka dibaca wan nahari idza tajalle wan nahari idza tajalle. Dan madhab yang ketiga, berarti tadi sudah berapa qiraah? 6 qiraah. 5 dari jumhur ditambah Al-Kisai menjadi 6 qura'. Yang tersisa tinggal 4 qura' lagi. Maka madhab yang ketiga, quri'a bitaklil fil awal wathani. Maka ini yang membaca taklil siapa? Tidak ada dari qiraah kecuali siapa? Dari Wars an-Nafi'. Maka qari yang ketujuh dari Nafi'. Dari riwayat Wars an-Nafi'. Bitaklil. Dua-duanya dengan taklil. Maka kita baca wan nahri idza tajalla wan nahri idza tajalla. Dan madhab yang keempat, bil fathatil ula wal imalah as-saniyah. Awas, bil fathati al ula. Maknanya an-nahar fathah. Seperti jumhur. Wa thaniyah yakni tajalla bil imalah al-kubra seperti Al-Kisai. Maka siapa yang membaca seperti ini? 2 imam dari ahli qiraah asyarah. Pertama Hamzah Az-Zayyat Al-Kufi dan Khalaf Al-Ashir Al-Kufi. Dua-duanya Al-Kufi. Maka dibaca Al-Fathah di awal dan Al-Imalah Al-Kubra di yang kedua. Maka kita baca wan nahari idza tajalle wan nahari idza tajalle. Dan madhab yang kelima, bil imalah al-ula wa taklil ats-tsaniyah. Maka taklil ada juga selain dari Wars. Siapa yang biasa ikut taklil dari pelajaran kita dulu? Qiraah Abu Amr. Kadang-kadang taklil bareng dengan qiraah Wars. Maka qiraah Abu Amr di sini berkesendirian dan dia qari yang ke-10 membaca al-imalah al-ula dan taklil ats-tsaniyah. Bagaimana bacaannya? Wan nahari idza tajalla wan nahari idza tajalla. Maka ini dari segi ilmil qiraah ada 5 qura'. Maka sekarang kita akan membaca kelimanya tanpa diberikan tafsir karena antum sudah mencatatnya. Wan nahari idza tajalla 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 wan nahari idza tajalla. Pusing kan? Sudah dicatat semua? Baik. Khamsah qiraah. Dan dulu Nabi bersabda di dalam hadis, unzila ilayya sab'a ahrufin. Bahwa Al-Quran diturunkan kepadaku bisa jadi 1 ayat itu 7 dialek. Maka di sini hanya 5 dialek. Kesimpulannya,
Itulah dari sunnah. Bagaimana Nabi dulu diturunkan Al-Quran dengan berbagai bahasa yang ada di Arab. Maka dulu diturunkan surat Al-Lail seperti ini. Wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha, wal-laili idza yaghsha. Dan begitu pun di ayat yang kedua. Wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla, wan-nahari idza tajalla. Seperti itu diturunkan Al-Quran. Maka pelajaran seperti qiraah seperti ini pada hakikatnya membangunkan kita untuk menghidupkan sunnah. Karena selama ini kita mempelajari qiraah Hafs an Asim, dikiranya suratul Lail hanya dibaca wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla. Dipikirnya seperti itu. Dan dipikirnya bahkan Nabi dulu membaca seperti itu terus. Jawabnya tidak. Maka Nabi membaca dengan qiraahnya yang ala sab'a ahrufin, yang bermacam-macam tadi. Didengar oleh para sahabat. Para sahabat meriwayatkan kepada para tabi'i. Para tabi'i meriwayatkan kepada itba'ut tabi'in. Maka akhirnya sampai kepada Hafs an Asim dengan membaca wal-laili idza yaghsha. Dan sampai kepada Wars an-Nafi' wal-laili idza yaghsha. Dan sampai kepada Ad-Duri anil Kisai wal-laili idza yaghsha. Dan juga di ayat yang kedua sampai kepada Asim ibnu Bahdalah seperti qiraah antum wal-laili wan-nahari idza tajalla. Dan Al-Kisai membaca juga yang lain wan-nahari idza tajalle. Dan Wars an-Nafi' membaca yang lain wan-nahari idza tajalle, dan seterusnya. Maka justru ini adalah sunnah. Sehingga jangan difahami dari sunnah kalian membaca satu qiraah. Maka jika kalian mempunyai ilmu dalam perkara ini, ajari yang lain dan juga amalkan sunnah tersebut. Maka alhamdulillah kita mempunyai masjid dan kita mempunyai jamaah, baik yang khusus ataupun orang-orang yang datang, kadang datang setelah melaksanakan dari kebun ataupun di acara daurah. Maka kita membaca qiraah-qiraah ini untuk menghidupkan sunnah. Bahwa dulu Nabi tidak difahami hanya membaca qiraah Hafs an Asim. Bahkan Hafs an Asim belum lahir di saat Nabi diturunkan Al-Quran dengan qiraah yang banyak ini. Maka jangan ada yang berpikiran bahwa Nabi membaca qiraah Al-Quran dengan Hafs an Asim. Hafs an Asim dia dari kelompok tabi'i. Asim ibnu Abi Nujud tabi'i. Maka dari mana Nabi membaca qiraahnya tabi'i? Kebalik, justru Hafs an Asim yang mengambil dari Nabi, seperti qiraah Wars an-Nafi' yang mengambil dari Nabi, seperti qiraah Ad-Duri anil Kisai yang mengambil dari Nabi, seperti qiraah Abu Ja'far, Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Ya'qub al-Hadrami yang semuanya dari Nabi. Maka kita tutup pelajaran kita dengan setelah selesai dari ilmu qiraah al-asyarah, i'rab dari ayat ini. Wan nahari idza tajalla. Maka i'rabnya wan nahari, maka waw di sini harfu atfin mabni alal fath karena dia harf marti la mahala lahu minal i'rab. An-nahari ismun ma'tufun. Maka an-nahari kenapa majrur? Pertama bisa dia diatafkan kepada al-lail. Yang kedua dikatakan juga waw harfu ataf dan dia juga harful qasam. Maka dia maksumun majrurun dengan waw.
Boleh seperti itu. Namun bagusnya waw atifah sehingga laili ma'tuf nahari ma'tuf kepada al-lail. Bisa juga majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah adh-dhahirah. Maka an-nahari majrurun ma'tuf ila wal-laili. Idza dzarfu zaman mabni ala as-sukun fi mahalli nasb ala dzarfiyah wa huwa mudhaf. Setiap dari dzarf baik zaman atau makan dia butuh kepada mudhaf ilaih. Maka jumlah nanti yang setelahnya mudhaf ilaih fi mahalli jar. Maka tajalla fi'lun madhi mabni alal fathah al muqaddarah mana aming duhuriha ata'addur seperti yagsha. Maka di sini pun tajalla. Maka tajalla fi'lun madhi mabni alal fathah al muqaddarah alal alif li ta'addur. Wal fa'il domir mustatir takdiruhu huwa tajalla. Wal jumlah fi'liyah dari fi'il wa fa'il fi mahalli jar mudhafun ilaih. Maka inilah dari i'rab. Maka i'rab wan nahari idza tajalla bisa juga kita i'rab dengan jumlah. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, maka kita katakan wan nahari idza tajalla waw atifah jumlah an-nahari idza tajalla ma'tuf kepada al-laili idza yaghsha karena sama mumatsal. Al-laili idza yaghsha majrur dengan waw qasam. Wa kadzalika huna wan nahari dia ma'tuf kepada al-laili. Dan idza yaghsha sama dengan idza tajalla. Maka bisa dikatakan i'rab jumlah bil jumlah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallah.